Tiga orang sotoy ngomongin perkembangan dunia. Bareng kita bertiga, pokoknya bakal ngomongin banyak hal. Terus kalau kita nggak tahu, tanya Google aja. Podcast Tanya Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tanya Google. Kembali lagi dengan gue Wandi. Ibnu Faisal. Reza Rizal. Oke. Apa kabar guys? Baik. Gimana kalian? 2 minggu kita Sehat. Alhamdulillah. Masih Sehat ya. 4 sehat, 5 sempurna. Alhamdulillah. Wih, kita dapat kiriman Nih, kiriman Endorse. WA ke gue ya. Nanti mau ditransfer, duitnya masih banyak soalnya. Wih, slow aja. Masih banyak. Masih tebel. Plastiknya tuh. Mungkin sekarang di rekening masih Itu puluhan. apa? Mie ayam. Iya dong. Ini mayam. Oh, Ini lu iya. belum ada stiker apanya gitu? Wow. Oh, mau bikin logo. Lu kesini sekalian mau bikin logo. Ini salah satu usaha kawan kita ya. Ya. UMKM. UMKM. Dia udah termasuk entrepreneur belum ini? Oh belum, karena dia belum ngasih motivasi di sosial media. Oh gitu. Oh jadi ada teman-teman yang memang profesi setelah Pendi salah satunya motivator. Mungkin sambil nunggu jeda terima kerjaan baru jadi lebih bijak jadi ya. Oh gitu. Jadi dia lebih bijak. Sepertinya orang harus ku ceramahi kata dia. Ya, gitu. Kasih gue. Berarti cuma gue sama lu yang ngeluh terus ya? Iya, sama. Gua ngeluhin motor. Enggak, perasaan gue kemarin gue ngeliat status Bang Reja. Dia tuh kan baru ngambil Astrea Prima tuh Buat dari rumah pabrik. pabrik. Terus gue lihat dia statusnya lagi rusak motornya, putus rantai. Enggak lama Scoopy-nya masuk bengkel juga. Iya. Putus jadi emang- rantai. Jadi enggak, Scoopy nabrak Astrea itu. Jadi karena gue mikirnya gini kan kemarin tuh sempat misahin budget untuk motor lah ya, atau maintenance untuk kendaraan yang sudah ada tuh. Jadi akhirnya pikir gue sama istri gue tadinya mau ngambil motor bekas. Oke. Cuman gila-gila ya harganya ya. Iya, Gila. sekarang gila-gila. Gue terakhir beli motor baru tuh kan tahun 2012 ya terakhir gue. Terus pas artinya sudah berapa lama kan? Barang pas tahu sekarang harga motor-motor sekarang gila ya 27 juta. Gila 24, 30 gitu-gitu. Maksud gue 30 cuman dapat motor ya ngapain? Akhirnya gue ngalihin dah yang ada aja dibenerin Ya, gitu. Iya, lebih irit uangnya jatuhnya ya. Iya. Karena gue nggak tahu tuh kebutuhan lain-lainnya berapa nggak tahu kan. Iya, karena lu menggunakan uang pensiun dini tuh untuk spare berapa bulan? Iya benar. Sejauh ini ceritanya konsumtif semua. Iya. Oh, iya benar. Belum ada yang untuk mana usaha ini enggak. Konsumtif. Oh gitu. terus. Oke, kalau misalnya gue kan masih di kantor yang sekarang nih, gue tuh ngerasa waktu masih terasa cepat karena gue berangkat pagi pulang sore dan tahu-tahu udah hari Jumat, Sabtu gitu. Kalau kalian yang ngambil Pendi nih kemarin, kerasa waktu itu kayak gimana sih? Gue cepet gue Oh. kerasa cepet karena gini kan, gue itu bakal rapat kegiatan gue nanti setelah alat gue jadi kan. Alat Oke. gue masih dibuat tuh alat produksi. Kalau misalkan itu sudah jadi tuh, ini gue rapat tuh gue kegiatan. Oke. Cuma sekarang kan pikir gue masih mau menikmati hidup lah, 1 bulan ini gue masih mau menikmati hidup, nyantai, jadi gue nyantai, makanya kan terasa cepat. Tiba-tiba udah sore, gara-gara kelar depan TV, tiba-tiba ada sore gitu. Barang gue pirit kemarin pas gue cek, Flare tetangga lagi. barang gue cek kemarin udah tanggal 20 ini, semua belum gue urusin segala macam. Makanya abis dari situ kayaknya gue seminggu ini lebih rapat lah gue. Oh gitu. Jadi masih terasa cepat lah Tapi ya. rasa cepat kalau Terasa gue. cepat. Kalau Bang Ibnu, Gue kebalikan kalian guys. kenapa tuh Bang? Karena belum ada apa yang mau dikerjain tuh belum ada. Jadi masih nunggu pagi sampai sore di rumah Iya, lagi benar. gitu, sampai malam Benar. masih di rumah Iya lagi gitu. benar. Belum ada yang sesuatu yang pengganti kerja tadi.
pergi dari rumah terus seharian itu entah di jalan, entah di kantor. Nah itu belum ada. Paling masih ke tempat orang tua, saudara. Oh gitu. Gue sempet sih Bang beberapa hari yang lalu kayak mau pulang kerja kemana dulu gitu. Gue tadi tujuan apa ke rumah Bang Ibnu gitu. Gue tadi begitu. Karena lewat kan Bang. Kalau Iya pasti. gitu. Tapi takut ngeganggu waktu nganggur lu Bang. Iya benar. Gue sibuk kalau nganggur. Sibuk gue di rumah. Tapi biasanya kalau di rumah kan gue kemarin tuh hal yang gue beli pertama itu adalah toolbox. Alat-alat. Ya peralatan tuh. Karena kan satu alat-alat tukang gue dulu pas gue mebel tuh daripada rusak semua. Sama ternyata komposisi di rumah gue itu nggak ideal untuk jadi bapak-bapak pemula lah. Oke. Rumah gue palunya 3. Obeng gak ada. Palu 3. Lu bayangin. Palu 3. Terus obeng gak ada. Gue mau bersihin kipas angin. Gue mau ngebersihin kipas angin kan. Obeng gak punya sama sekali gue obeng. Jadi pakai palu lu putar. Ya tadinya aja gak mungkin bisa kan. Makanya gue kayaknya hal yang ini nih gue mau itu deh. Mau beli toolbox dulu. Coba dilengkapi tools bapak-bapak. Ya. Gitu apa ya. peralatan bapak-bapak wajib yang ada di rumah menurut lu berdua? Kalau gue sama kayak tadi, kayak palu, obeng itu harus ada gitu. Karena kayak pintu WA ya. WA. Oke, thank you ya Jen. Yo, kayak palu, obeng, paku gitu-gitu gue butuh di rumah. Karena ada aja yang harus dipaku, harus bener-bener. Itu. Kalau gua ini bor. Ada juga lo bor. Bor sama ini apa ada? Bor yang MD apa yang waterpass? asisten? Enggak, Ibor. itu Ibor. Bor sama ini Mister Waterpass. Oh, untuk biar rumahnya nggak miring ya. Udah miring masalahnya. biar gimana caranya nggak terlihat miring, subsidi apa sih miring ya kan. Oke. Tapi lu tahu cara gunainnya memang? Tahu. Oh, takutnya udah dibeli dia nggak tahu cara make. Karena bumbok. Karena kalian kan megang bumbok dulu. Ya, bumbok kan kanan kiri sisinya kan harus pakai penggaris waterpass kan. Iya benar. Oh jadi itu dari bumbok lo bawa pulang? Enggak, masih ada. Jelek soalnya. Yang punya bumbok kecil jelek. Dia beli yang gede. Kalau di rumah kan kayak pas foto. Nah, gitu-gitu yang kadang hal sepele, gantungan baju gitu-gitu kan. Kalau misalkan dia nggak center, cuman ngandelin mata lah, bini gua kanan sama kiri jadi kagak tahu. Ya. Miring ke kiri, gua turunin yang kiri, taunya yang kanan, bingung kan. Makanya itu perlu kalau di rumah gua. Gitu. Kalau Bang Ibnu apa Bang? Barang yang tools yang perlu tools ada. bapak-bapak. Iya sama aja lah. Obeng, palu, paku itu ada semua. Tapi dari beli sampai awal nggak pernah gue buka, nggak pernah gue pakai. Oh, tahu gitu gue yang pakai. Enggak, yang jadi masalah gini maksud gue. Gue pernah ada satu kejadian kayak benerin motor aja. Yang gue benerin satu, yang rusak 2. kayak gue dong. Jadi maksud gue ketika gue punya lengkap itu, keahlian gue nggak ada, malah nambah rugi gue. Mending gue bawa bengkel sekalian gitu. Ya, kalau gue gue nggak ada di situ. Gue listrik, gue yang buta Q. Wah gila, belas gue. Sumpah aja. Sebenarnya kalau lu ngecek listrik itu kan tinggal lu ada fitting, lu gunting kabelnya, pegang, nyetrum apa enggak? Dia nyetrum apa enggak itu berarti ada listriknya. Iya. Sama ini, lu tau enggak? baterai mic yang kotak. Ya. Ngetesnya gimana kalau dia masih ada baterai? Dijilat. Ayo sumpah. Itu kalau misalkan drum ada sih kan goblok ya tukang sound itu ya. Diceknya gitu. Biar ini masih ada kok baterainya kata dia gitu. Emang gitu. Oh, gue malah baru tahu itu. Kan dia soalnya plus minusnya sama-sama jadi, di atas. Sama-sama di atas. Jadi cuman gitu ngeceknya. Gitu. Gua ya sama kayak gue juga gitu. Kayak kemarin gue masang spion. Pikir gue masa kalau masang spion di bengkel variasi sih. Iya benar. Sendiri juga bisa. Gue bisa punya kunci Inggris, punya bisa. Gue masang spion salah baut, gue puter handle saklarnya kebuka. Gue rapatin krak. Starter nggak hidup.
Makanya gue engkol. Ini justru lebih parah sebenarnya ya. Gue engkol. Ini gara-gara mau pasang spion ya bang. Iya. Pasang spion malah kelistrikan yang rusak. Makanya udahlah. Kalau ini wajar-wajar aja. Kalau misalkan di luar keahlian kita sudahlah kasih bengkel. Iya, Nah, benar-benar. maksud gue itu. Ini masang plat. Jadi plat motor. Gua kan gua tuh cuman punya beli toolbox. Sekarang nggak punya obeng. Gua carilah kotak yang isinya banyak obeng. Oke. Plus gede, cengkeh besar, cengkeh Iya, kecil iya. gitu-gitu. Nggak ada kunci sok, kunci pas nggak ada. Oke. Akhirnya gue pakai lah di belakangnya tang, depannya kunci Inggris. Oke. Karena dari spakbor belakang kan nggak ngelihat nih kita nih. Benar. Jadi tangan gua ngeraba-raba bautnya, tangan kanan gua nganuin si Kuncinya. siapa tangnya itu. Ah. Tang ya. Gue pencet tangan gua. Luka. Aduh. Kejedut aja pokoknya. Udah pokoknya gitu dah. Kasih aja ke bengkel. Berarti kalau misalnya setahun aja lu melakukan itu, badan lu bonyok berarti. Badan gua. Bonyok sini codet gitu. Makanya hal yang kayak apa namanya bukan keahlian kita walaupun sepele ya. Iya benar. Gue lebih baik gitu. Kayak contoh ngecat. Iya benar. Ngecat itu juga kayaknya bukan keahlian gue. Walaupun bisa kita kerjain ya. Kan Iya. bulan dekat lebaran kemarin gue ngecat Iya kan. ngecat. Sakit 2 kali gue. Kok bisa? Sakit. Karena memang tuh rumah kan memang belum pernah dicat. Baru dipelamir. Baru cat dasar. Terus kalau mau ngambil yang putih, kita pakai cat yang harga standar, kan tuh harus berapa kali tuh, dan Iya. ternyata itu nguras tenaga banget kan dia. Iya benar. Gue pakai roll gue nggak suka karena kayak kulit jeruk gitu, akhirnya pakai kuas, capek setengah mati, puasa. Iya mending akhirnya lebih baik lu bayar tukang nggak seberapa Betul. daripada lu ngabisin tenaga lu kan. Gue gitu. lebaran gue bad mood sampai lebaran ketiga gue kesel, gue badan gue capek, udah akhirnya gitu. Padahal dia banyak waktu ya bang kita Banyak, puasa tahun puasa. ini ya. Gak ada rest area kan? Iya Rest area. kegiatan marketing juga dikit waktu itu. Gitu. Jadi abis taraweh ketemu sahur gitu-gitu gue ngechat, gue ngechat gitu-gitu. Capek ternyata ya. Dan udah kayaknya bukan gua deh gitu. Makanya gue serahin aja. Rapi juga enggak gitu. Makanya gue males sudah. Biarin aja, bayar aja. Pesannya ada berarti itu. Jangan lakukan sesuatu kalau itu bukan ahlinya. Iya. Wah, iya atau benar. nggak ada salahnya menghargai dengan uang keahlian yang kalian tuh nggak Iya bisa. benar. Gitu. Karena kita itu kadang-kadang ngelihat tukang ngelakuin sesuatu. aku Masa juga bisa. kayak gini aja lama. Ternyata kayak gue bikin kitchen set yang gue Iya. bilang gitu bang. Ini tukang parah nih nggak bisa gini. Ternyata memang susah ya. Iya. Bikin laci itu susah ternyata. Nah kalau itu mungkin ranah gua. Kalau itu gua mungkin bisa. Karena sudah pernah gua coba. Iya. Bikin mebel sudah pernah gua coba. Tapi kalau masalah bengkel yang ada berbau kelistrikan segala macam, angkat tangan gua udah. Oke. Gitu. Lebih ke spesialisasinya. Iya. Iyalah. Gitu. Lebih baik ngorbanin uang sedikit. Nggak sedikit juga kadang-kadang ya. Nggak ada sesuatu yang dikerjain itu yang memang nilainya kita anggap itu mahal, ternyata memang kita nggak bisa. Iya. Betul. Makanya kita perlu kan menghargai suatu pekerjaan seseorang kan. Boy, Iya benar. Iya kan. Iya. Ngedit. Mudah-mudahan didengar. ngedit. dia. Iya. Waduh, acara-acara selanjutnya nggak ada video lagi nih. Yang tayang-tayang nggak ada, pakai video handphone, edit pakai CapCut, putus-putus, patah-patah. Iya. Seminggu ke belakang banyak sekali berita yang ini ya. Iya, Ya. benar. Yang lu denger bang, berita yang lagi naik itu apa tuh bang? Gua kesel ini ada beberapa yang anak sekolah tuh, berita anak sekolah. Ya. Yang pertama tuh yang dibilang sama gurunya narkoba. Oh iya, Yang komplain yang tuh. sampai orang tuanya. Betul, itu satu. marah-marah. Terus kedua tuh yang ditabok sama kepala sekolah gara-gara ngerokok. Iya. Satu sekolah demo gitu. Goblok. Kata gua, goblok anak sekolahnya goblok. Bapak gua begitu mah. Ya itu mungkin bang, yang anak-anak sekarang itu secara mental ya tidak terbentuk kayak kita dulu di zaman sekolah. Karena kita dulu mau Ya. dihukum kayak gimana juga ya terima-terima aja ya kan. Takut gua mau bilang bapak Bener, gua. gue malah nyampe rumah malah lebih Lu dimarahin. apa paling parah?
ini kenakalan lu pas sekolah? Sekolah. Gua pernah apa ya? Nggak ada gua. Mana baik-baik. Baik. Iya. Lebih nggak keketahuan sih. Lebih nggak dihukum ya? Lebih nggak dihukum. Dihukum. Gue pernah SD kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 kelas 4 gitu. Gue pernah berapa jam pelajaran tuh gue taruh di atas lemari. Sama guru gue. Gua baru. Jadi gue kayak kuntilanak tuh gue di atas ngeliatin aja gini aja gue. Digantung sama guru gue taruh. Gara-gara gue ngerubuhin lemari. Oke. Jadi kelas gue tuh kan kelas connecting ya. Kalau SD negeri kan dia ada kayak kelas connecting yang dibuka untuk acara itu. Oke. Jadi di tengah-tengah tuh ada pintu. Nah kita lagi bolak-balik situ. Pintunya ditutup. Gue tuh lagi berusaha ngedorong. Tapi tangan gue nih masuk ke belakang lemari. Bahu gue gini. Jadi gue sambil ngedorong itu. Lemari roboh gara-gara gue. Patah pintunya. Oh gue baru ingat waktu SMP. Jadi zaman gue sekolah di SMP itu sering iseng naruh gayung di atas pintu kamar mandi. Oh iya. Ya. Yang isengin teman-teman lah biasa. Dan gua, kan sekolah gue itu SD, SMP gitu jadi satu kan bang. Iya. Dan kamar mandinya jadi satu. Ada momen di hari Senin mau upacara gue taruh lah gayung itu karena gue habis kencing kan. Gue taruh gayung itu di atas pintu. Ada orang tua murid pakai baju PNS. Gue keluar, dia masuk. Masuk gang kamar mandi. Gue lihat, aduh, masuk ke kamar mandi yang gue jebak lagi. Gue bilang, nggak lama minggu depan dia umumin ada orang tua kesiram pakai baju PNS mau berangkat kerja. Sampai sekarang orang sekolah nggak tahu itu kelakuan gue itu. Nih Om Wito, penjaga SD, penjaga Persit Wito kan? Wito. Iya kan, bapaknya Rahmat. Rahmat itu temen gue. Om Wito nih kerjaan mandi. Itu sih yang akhirnya sampai gue lulus nggak ada yang tahu itu gue yang naruh. Sampai detik ini. Iya, ini baru gue kasih tahu nih. Tahu akhirnya. Tahu akhirnya. Gimana coba guru-gurunya ngehukum gue? Gimana? Gak bisa kan? Kantor aja nggak bisa, licin. Terus Bang Ibnu ada nggak bang yang teringat bang? Kalau lo orang kan SD, SMP. Enggak, gue SMP juga ada. Ya enggak, artinya lu udah dari SD. Udah nakal lo SMP. Mending lah. Lah gue memang SD SMP lurus. SMA boy. Telat nakalnya. SMA gue juga ada. SMA. Kenapa tuh SMA gimana? Cabut sekolah main biliar kena razia. Itu mah. Semua kita kayak pernah itu. Ya cuma kayak gitu doang kenakalannya. Gue nggak bisa. Gue tuh lebih apa ya? Kalau SMA cabut malah pulang ke rumah. Adiguna ke rumah gue deket soalnya. Terus lu cabut sekolah di rumah ngapain? Bokap gue kerja, nyokap gue kerja kan. Jadi base camp rumah dia. Jadi rumah gue kosong. Jadi base camp. Dari sekolah ke rumah gue kan jalan kaki bang. BF banyak biasanya nih. Kalau jadi base camp tuh BF banyak nih. Gak ada kalau gue, adanya bokep. Oh enggak ya, enggak. Enggak, maksud gue kan kalau identiknya orang mau cabut jalan kemana. Kalau gue lebih nyaman di rumah. Gue kalau cabut tuh kalau nonton basket dulu. Nonton. Oh kalau misalnya dulu SMA banyak event ya kita ya. Event tuh banyak nonton gue. Gue lempar tas gue keluar pagar. Baru memanjat balik lagi. Lah kok balik lagi? Lempar lagi balik lagi. Gitu. Ada 3 kalian. Lempar balik lagi pas gue ngadep kan. Ya pak. Kalau 1, 2, 3 tunggu situ. Udah terima pak. Di SMP gue juga ada bang. Jadi dari dulu itu memang namanya Pak Abbas ya. Dia selalu anak basket Abbas. Dia selalu megang handycam buat dokumentasi kegiatan sekolah. Nah ada momen di waktu itu teman-teman pada males les. Kayak gitu kelakuannya, ngelempar tas keluar, tapi dia di balik mobil itu udah ngerekam. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa ngelak lagi kawan-kawan. Otentiknya udah ada. Akhirnya dipanggil mereka deh itu. Gue kalau cabut, terus gue pernah ngide ngerokok kan. Gue bilang, lo tau nggak? Gue berdua teman gue. Lo tau nggak tempat paling aman untuk penjahat? Di mana? Kantor polisi. Gue bilang gitu. Berarti kalau tempat paling aman untuk kita berbuat kejahatan, ruang guru, gue bilang gitu.
ruang guru tolol, kata dia, gimana caranya? Udah, jadi gue karena sekolah gue tuh kan kayak turunan gitu ya. Jadi gue Lu nyender SMA 4 ya bang? Texas gue. Oh Texas. Gue nyender di dinding luarnya ruang guru, gue ngerokok bertiga tuh kita. Bertiga gitu ngerokok. Set, gak ketahuan, aman. Ngerokok udah, hari itu beres tuh. Besoknya kita karena sudah punya spot tempat ngerokok baru, ke sono lagi kita saat ngerokok. Udah gini, nyantai itu kita. Wah, guru gue cuci tangan. Gini cuci tangan, udah keluar jalan. Apa dah? Lagi ngerokok. 1, 2, 3 tunggu situ katanya. Udah ngerokok. Jadi ngerokok di itu. Jadi yang cabut sama yang ngerokok tetap di tempat sampai sekarang. Iya, Jadi suruh tunggu situ. lempar-lemparan tas. Itu gua. Berarti lu kakak kelasnya Ibor dong. Jauh nggak ketemu. Oh iya, Nggak ketemu. iya dia secara umur kan lo udah. Enggak, Ibor masuk udah lulus kita. Iya, gue udah lulus. Oke, apalagi gue ya. Enggak. Udah itu apa namanya? Jenis-jenis kenakalan. Ditabok biasa tuh, tabok. Diadu kepalanya pernah gua. Diadu. Jadi kita kan ngapain ya? Oh ini sumur di sekolah itu Lu kotorin. dilempar kursi, cetung menjadi air gitu, ketahuan ketangkap akhirnya dibawa ke ruang guru, udah tabok-tabokin tuh. Tapi ditabok-tabokin kita nggak biasa aja gitu loh, nggak ngadu ke orang tua dan segala macam. Baru diomongin ini siswa ini narkoba, gue mah biasa itu, broken home aja pernah gue dikatain guru gue broken home. Kamu nak kayak dari keluarga broken home gitu, kurang ajar. Gitu, makanya pas ngelihat yang kasus sekarang tuh anak-anak sekolah sampai demo atas dasar solidaritas, goblok. Gue kesel aja gue ngeliat itu. Iya makanya gue bilang tadi secara mental kurang terbentuk anak-anak sekarang kan gitu. Iya sih, mungkin. Berarti lu dulu di Texas itu ada kosan kan di sebelah Texas itu? Iya. Sering main ke situ? Ditimpuk sabun colet gue pernah di situ. Ngintip? Enggak, jadi kan kalau bukan kalau ngintip nggak di situ, nanti di episode berikutnya aja gitu. Jadi kan gue apa namanya, kalau olahraga tuh kan pemanasan tuh, keliling sekolah biasanya perkampungan. Gitu. Kan lari 3 kali tuh. Benar. Teman gue yang pertama diketok tuh kosan, gitu, lari dia, gue ketawa lah, gitu kan gue. Udah tuh yang pas kedua dia ngetok lagi, ibu kosannya ngintip dari jendela. Gue di belakangnya kan gue ketawa-tawa gue. Teman gue udah kabur. Pas ketiga teman gue nggak ngetok, ditungguin gue, timpuk sabun colet, gue celepok kata gue. Terus gue kata kurang ajar kata gue. Sabun colet itu lagi kan Batangan. Bukan, sabun colet plastik kan. Sabun colet nggak deh. Gak ada yang sabun batangan Sabun itu. batangan namanya. Yang prakarya kita SD, bikin jadi kapal. Apa ya gitu. Sabun batangan. Terus apalagi guys yang hype ya? Aqua. Nyebut merek lagi. Jangan. Air mineral. Iya. Air mineral yang katanya dari sumber pegunungan. Selama ini iklannya ternyata ada salah satu kepala daerah ya. Dia ke situ ternyata air bor ya, sumur bor ya gitu. Jadi kayak selama ini minum air mineral tersebut sama aja minum air sumur bor di rumah gua. Mending gua sumur bor di rumah gua. Kalau gua di posisi yang nggak apa-apa tuh kalau gua. Iya sebenarnya enak-enak aja sih. Iya kalau gua ya, kalau gua di sisi karena kan sebenarnya yang dia jual tuh adalah kualitas sumber dari airnya itu kan. Iya. Kalau misalkan dia ngebornya di TPA Bakung ya, gue bermasalah. Bener. Tapi kalau misalkan dia ngebornya di tempat yang secara klinis teruji untuk bagus, apa-apa tuh kalau menurut gue. Kalau gue ya, jadi kalau misalkan gue jadi orang dari air mineral itu, gue mungkin bikin statement yang begitu aja gitu, nggak terlalu heboh-heboh amat, karena memang ya begitu. Kalau kita ngandelin yang bener-bener secara literally sungai beneran, air ya mengalir. susah. Tak ada tainya di situ. Iya. Kalau nggak ada bungkus Emeron, Emeron saset. Kalau nggak gitu, Downy kalau nggak ngalir gitu. Iya tapi kemarin tuh kayaknya sempat dibahas
kan itu berapa ratus meter kedalaman kan Ya. itu menggeser pergerakan bumi nggak gitu loh yang gitu kemarin ditanya Kang Deddy. Sumber air dalam, jadi kedalamannya memang nggak cuma sumur bor biasa maksudnya itu. Jadi memang lebih dalam lagi. Gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya kan penyaringan tanah itu ada Betul. berapa lapisan? dalam Berapa katanya lapisan? semakin jernih katanya ya. Iya, benar. Tapi sampai sekarang air mineralnya enak-enak aja sih Iya. dibanding yang lain ya. Iya, nggak apa-apa kalau gue sih. Kalau gue nggak apa-apa. Kalau gue ya. Lebih banyak yang ini karena iklan Karena sama ya benar. Ya aslinya, overclaim. Overclaim. Dia bermasalah sama overclaim. Overclaim. Mungkin kalau misalkan dia nggak overclaim biasa-biasa aja, mungkin nggak bakal Iya benar. segitunya ya. Tapi kalau misalnya iklannya ini air sumur bor. Mungkin nggak menarik. Iya. Itu Bener. kita sama-sama di posisi marketing lah ya. Iya, benar. Gitu. Iya, kalau di marketing kan mulutnya manis sekali. Iyal korban mulut manis. Ya, Dovrial korban mulut manis. Sama ini guys. Apa itu? Raisa cerai. Oh iya, itu gua curiga. Gimana gitu? Episode sebelumnya kan kita bahas Wanita idaman lain selain istri Iya, kita iya, kan. Iya. Gua bahas Raisa, jangan-jangan Raisa nonton YouTube kita. Waduh. Wah ini udah gue cariin Hamis Daud. Tolong sampein kalau misalnya memang gara-gara itu. Hamid Daus mau nggak? Hamid Daus. Bukan Hamis Daud, Hamid Daus. Kalau misalnya memang gara-gara nonton podcast kita, tolong disampaikan gue punya istri sama anak. Oke. Gitu, tolong. Teh Yaya, aduh Iya, Teh Yaya maaf. Si Wandi mah udah punya istri Teh Yaya. Dibahas lagi. Abis dibahas minggu kemarin kan. Terus loh, Kita lihat Chris Dayanti cerai juga nggak abis ini. Kalau Wulan Guritno mah jangan ditanya mah gampang kawin cerai kalau dia mah. Gue jangan kalau Wulan Guritno. Kita lihat Chris Dayanti. Berefek nggak nih? Ya. Kalau misalkan Jangan-jangan berefek. berefek gara-gara Raul Remosnya mau sama dia. Oh gara-gara pembahasan kemarin. Iya benar. Gak nyangka sih gue berdampak itu sih kayak kehidupan Ray. Enggak Wandi. Oh enggak ya. Ada hal lain. Enggak. Disclaimernya Wandi nih. Oke. Raisa sayang banget ya. Padahal ganteng, cantik, punya pamor, kaya. Ujiannya kesetiaan. Ya itu Bang. Mungkin kita ngelihatnya wah ini pasangan ideal, tapi nggak tahu di sisi lain. Betul. Yang mereka jalanin itu apa gitu. Kalau kayak kita kan nggak KDRT, nggak mabok, nggak judi kita kan. Benar. Cobaannya ya ekonomi itulah kalau kita tiga. Nggak lain nggak bukan. Itu faktor U kalau kita. Iya ekonomi. Utama. Ya udah kalau gitu terima kasih yang sudah menonton podcast kita. Kita abis ini mau nyobain ini dulu. Iya, oh iya kita Produk Virgin. ini ada produk dari Apa tuh namanya? teman kita tuh, Njoku mie ayam dan geprek. Lah nggak susah ada nama. Njo. Konsonan semua. Iya. Iya. Oh biar ini kali orang OQU Njoku mie ayam dan geprek. Ini Ya. punya teman kita ya. Ya. punya teman kita yang kemarin berhenti juga di kantor. Yes, dia mau usaha mie ayam sama geprek. Ternyata gue ngobrol sama Ibur, dia itu memang udah jalan sebenarnya. Udah jalan. Cuman nggak fokus karena Betul, nggak nggak- kepegang nggak waktunya. kepegang, Dan gitu. akhirnya sekarang mulai lagi nih dia. Mudah-mudahan sih sukses nih. Amin. Ya. Amin. Ya kita mau cobain dulu. Kalau gitu yang episode YouTube-nya kita akhiri dulu ya sampai sini ya. Ya, kita mau nyoba dulu Tapi nih yang mie ayam. live tetap jalan ya sampai Ya. itu cobain ya. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di podcast Tanya Google. Bye.